bukan hanya dengan berpacu pada satu pola candle saja. Meskipun cukup sulit untuk dipercaya, namun kenyataannya hal seperti itu bisa saja terjadi. Dalam hal ini, pin bar menjadi pola candlestick yang bisa menjadi acuan dalam dunia trading. Memang tidak perlu diragukan lagi, jika pin bar adalah salah satu sinyal yang paling kuat dan sering muncul pada market yang sedang trending maupun sideways sebagai sinyal reversal. Kelebihan lain dari pola pin bar ini adalah sering muncul dalam time frame berapapun. Jadi pola pin bar akan sering dan mudah kamu jumpai saat trading. Seorang trader yang telah terbiasa dengan formasi pola pin bar akan dengan mudah mendapatkan profit saat pola ini muncul. Pin bar dianggap penting karena merupakan salah satu pola price action paling populer untuk dipakai trading maupun untuk diajarkan ke sesama trader. Tak hanya efisien untuk menjadi acuan mencari posisi dengan probabilitas yang sangat menjanjikan, pin bar juga merupakan salah satu pola candlestick yang bisa diandalkan untuk mengidentifikasi kemana harga akan bergerak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang formasi pola candlestick pin bar dan cara yang benar untuk mengidentifikasi kemunculan dan cara memanfaatkannya untuk meningkatkan rasio profit Anda. Sebelum melanjutkan videonya, pada dasarnya, pin bar adalah pola satu candlestick yang mencerminkan penolakan harga dari level tertentu. Bentuk pin bar identik dengan bodi yang kecil dengan sumbu yang panjang di salah satu sisinya. Arah sumbu inilah yang menandakan penolakan, sehingga biasanya harga akan bergerak ke arah yang sebaliknya. Sebuah pin bar memiliki ekor yang lebih panjang daripada bodinya. Ekor ini juga sering disebut sumbu atau bayangan. Panjangnya ekor menunjukkan kekuatan rejection atau penolakan pada suatu level harga tertentu. Semakin panjang ekor sebuah pin bar, maka akan semakin valid pin bar tersebut. Ini menunjukkan semakin tingginya sentimen penolakan terhadap suatu level harga tertentu. Semakin sempit atau semakin kecil bodi dari pin bar, maka akan semakin valid sinyalnya. Secara umum bisa disimpulkan, bahwa sebuah pin bar akan dianggap valid jika panjang ekor kira-kira 2/3 dari panjang total pin bar yang muncul. Sisi lain dari ekor sering disebut juga nose atau hidung. Semakin pendek hidungnya, maka akan semakin valid pin bar tersebut. Ada dua formasi pin bar, yaitu bullish reversal pin bar dan bearish reversal pin bar. Bullish reversal pin bar biasanya terbentuk saat market dalam keadaan downtrend dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah harga ke arah uptrend setelah terjadi penolakan pada level tertentu sesuai yang ditunjukkan oleh ekor pin bar. Ekor pada formasi bullish reversal pin bar berada pada bagian bawah body candle karena menunjukkan penolakan untuk menembus harga yang lebih rendah. Sedangkan bearish reversal pin bar terbentuk pada keadaan uptrend yang menunjukkan kemungkinan pembalikan arah harga ke arah downtrend, setelah terjadi penolakan pada level tertentu. Ekor pada formasi bearish reversal pin bar berada pada bagian atas body candle karena menunjukkan penolakan untuk menembus harga yang lebih tinggi. Meskipun namanya bullish atau bearish reversal pin bar, tapi nyatanya kemunculan formasi pola ini terkadang bisa berlawanan dengan penamaannya. Contohnya, kamu bisa menemukan formasi pola bullish reversal pin bar tapi dengan body bearish candlestick. Atau sebaliknya, kamu bisa saja menjumpai formasi pola bearish reversal pin bar tapi dengan body bullish candlestick. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah ekor atau sumbu dari sebuah pin bar. Dikatakan bullish reversal pin bar apabila ekor atau sumbu panjangnya berada di bawah body candle. Begitupun sebaliknya, dikatakan bearish reversal pin bar saat ekor atau sumbu panjangnya berada di atas body candle. Agar reversal pin bar terkonfirmasi, Anda wajib memperhatikan candle yang muncul setelah pin bar. Misalnya, saat bullish reversal pin bar muncul, Anda harus memperhatikan panjang bar candlestick setelah pin bar seluruhnya harus lebih tinggi dari level terendah pin bar dan harga penutupannya harus lebih tinggi dari level terendah pin bar agar sinyal reversalnya menjadi semakin valid. Sementara untuk bearish reversal pin bar yang terkonfirmasi, maka panjang bar candlestick sesudahnya harus lebih rendah dari level tertinggi bearish pin bar dan harga penutupannya harus lebih rendah dari harga penutupan candle pin bar.
Ini adalah contoh market Euro USD dengan time frame 1 menit. Di situ Anda bisa menemukan kemunculan pin bar sebagai sinyal reversal bearish yang valid. Bearish reversal pin bar muncul setelah adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh candle bullish yang mendominasi, lalu muncul pin bar yang menonjol keluar di antara bar sebelum dan sesudah pin bar. Ingat, jika pin bar adalah sinyal reversal dan titik entry-nya ada di penutupan candle konfirmasinya. Di market ini Anda juga bisa melihat kemunculan bullish reversal pin bar dengan bentuk bearish candle. Ingat, bukan bentuk candlenya yang jadi acuan pin bar, tapi letak kemunculan ekor atau sumbunya lah acuan pin bar. Dua candle bearish ini menunjukkan penurunan harga, dan muncul pin bar sebagai rejection atau penolakan harga tersebut yang membuat harga pun berbalik arah menuju uptrend. Pola reversal pin bar sering juga disebut dengan V reversal, karena polanya yang mirip dengan huruf V. Di market Euro Auth dengan time frame 1 jam ini, Anda bisa melihat kemunculan pin bar. Di sini muncul bearish reversal pin bar sebagai sinyal reversal dari uptrend ke downtrend yang valid. Bearish reversal pin bar muncul sesaat setelah adanya rally pergerakan arah harga ke uptrend. Kemunculan bearish reversal pin bar menunjukkan rejection yang menghentikan dominasi buyer dalam market dan mengembalikan arah harga ke downtrend. Selain itu, di market ini kamu juga bisa menemui contoh pin bar yang tidak valid. Di situ muncul pin bar dengan nose atau hidung yang panjangnya hampir sama dengan panjang ekor candle. Hal tersebut menandakan jika kemunculan pin bar ini tidak dikonfirmasi dengan baik. Jika kamu mengambil posisi entry di penutupan candle setelah pin bar yang tidak terkonfirmasi ini, maka kamu akan mendapatkan kerugian. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kenyataan jika pin bar adalah sinyal reversal dan bukan sinyal kelanjutan tren. Tapi dalam beberapa kasus, pin bar bisa muncul sebagai sinyal kelanjutan tren. Untuk trading dengan memanfaatkan pin bar sebagai sinyal reversal, itu berarti kita harus memilih harga untuk berbalik dan membentuk antara titik, dan kita juga harus mengantisipasi jika harga muncul lebih rendah dari titik yang sebelumnya. Kita harus melihat pin bar muncul lebih tinggi dari titik harga sebelumnya. Di contoh market ini, munculnya pin bar sebagai candle koreksi penerusan tren. Meski bisa saja entry dengan cara mengikuti tren sebelumnya, namun hal tersebut tidak disarankan. Karena sinyal pin bar ini sudah di luar fungsi utamanya sebagai sinyal reversal. Di contoh pin bar yang pertama, pin bar muncul dengan bentuk candle bearish dengan ekor atau sumbu yang panjang pada saat pergerakan harga sedang didominasi oleh buyer. Karena bentuk pin bar candle bearish, ekor panjang dari candle ini menunjukkan penolakan oleh buyer, sehingga market masih terus bergerak ke atas. Sedangkan kemunculan pin bar berikutnya, berbentuk candle bullish dengan ekor atau sumbu yang panjang. Pin bar ini muncul saat harga sedang didominasi oleh seller, sehingga market dominan berbentuk bearish. Panjang ekor pin bar ini menunjukkan penolakan oleh seller untuk membalikan arah harga. Sehingga harga akan masih meneruskan tren yang sebelumnya terjadi. Pin bar memiliki peluang reversal yang lebih tinggi jika muncul di level support atau resistance. Di contoh market ini, pin bar muncul di area support. Untuk memastikannya, Anda bisa menarik trendline dari titik support sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, sinyal pin bar sebagai tanda reversal bisa sangat powerful. Saat Anda memanfaatkannya, maka profit yang tinggi sudah menanti di depan mata Anda. Panjangnya ekor yang ada menunjukkan penolakan oleh buyer. 95% kemungkinan yang akan terjadi adalah tidak akan adanya penembusan level support dalam momen ini dan harga akan memantul ke atas. Anda juga bisa menggunakan indikator untuk lebih meningkatkan probabilitas dari pin bar. Di sini saya akan menggunakan indikator EMA dengan periode 100. Kita bisa melihat kalau market ini sedang downtrend. Hal itu ditunjukkan oleh kemunculan candlestick di bawah garis EMA. Saat Anda melihat adanya candlestick yang cross atau mulai menembus indikator EMA, mungkin Anda akan berpikir jika akan ada pergantian tren, dari yang sebelumnya downtrend berubah ke uptrend.
Tapi saat pin bar muncul setelahnya dengan ekor yang panjang, maka semua persepsi sebelumnya dibungkam oleh kemunculannya. Kemunculan pin bar ini mengisyaratkan jika harga tidak kuat naik karena adanya penolakan oleh seller, yang menjadikan harga masih kuat turun ke bawah. Banyak manfaat saat Anda menggunakan pola pin bar sebagai analisa market. Selain pola ini yang bisa Anda temukan di segala time frame yang ada, Anda juga bisa dengan mudah memastikan kalau itu pin bar dan buka candle yang lain karena bentuknya yang mudah untuk dikenali. Probabilitas dari pin bar juga sangat tinggi sebagai sinyal reversal. Rata-rata kemenangan yang diberikan pin bar mencapai 95% sampai 98% dengan rasio kegagalan yang kecil. Buat kamu yang belum tahu,